Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya, tidak ada satupun agama di dunia ini yang menghalalkan pembunuhan. Sebab tujuan agama adalah untuk perdamaian, menyebarkan kasih sayang, dan mengatur tatanan sosial agar lebih baik. Begitu pula dengan doktrin agama Islam. Sejak awal penurunannya, sudah ditegaskan bahwa Islam mengembangkan visi kerahmatan. Namun pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan tentang seseorang yang pernah memiliki riwayat pembunuhan. Pembunuhan yang ia lakukan bukan hanya sekali saja, akan tetapi sering ia lakukan. Tapi pada akhirnya, sang pembunuh pun terketuk hatinya untuk berhenti melakukan hal demikian dan berniat untuk bertaubat dari apa yang selama ini ia lakukan. Kisah ini diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dahulu, pada masa sebelum kalian, ada seseorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Lalu ia bertanya tentang keberadaan orang-orang yang paling alim di muka bumi di masa itu. Namun ia ditunjukkan kepada seorang pendeta yang ahli ibadah dari golongan Bani Israel. Lantas ia pun mendatanginya dan berkata, jika seseorang telah membunuh 99 jiwa, apakah taubatnya masih diterima? Rahib itu pun menjawabnya, orang seperti itu tidak diterima taubatnya. Lalu orang tersebut membunuh rahib itu dan genaplah 100 jiwa yang telah ia renggut nyawanya. Kemudian ia tidak putus asa untuk kembali bertanya tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi di masa itu. Ia pun ditunjukkan kepada seseorang yang alim. Lantas ia mendatanginya dan bertanya kepada alim tersebut, jika seseorang telah membunuh 100 jiwa, apakah taubatnya masih diterima? Orang alim itu pun menjawab, ya, masih diterima. Dan siapakah yang menghalangi antara dirinya dengan taubat? Kemudian orang alim itu menyuruhnya untuk beranjaklah dari tempat ini ke tempat yang jauh di sana, karena di sana terdapat sekelompok manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka, dan janganlah kamu kembali ke tempatmu yang dulu, karena tempat tersebut adalah tempat yang amat jelek. Laki-laki ini pun pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut, dalam keadaan bertaubat dari kesalahannya dan berpisah dari tempat asalnya. Ketika sampai di tengah perjalanan, kematian pun menjemputnya. Dan pada akhirnya terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, orang ini datang dalam keadaan bertaubat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Qurtubi berkomentar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada malaikat rahmat apa yang ada di dalam hati laki-laki tersebut perihal niat baiknya untuk bertaubat. Sedangkan hal tersebut begitu samar terhadap malaikat azab hingga malaikat azab berkata, orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Jika seandainya malaikat azab juga melihat apa yang ada di dalam hati laki-laki tersebut, niscaya ia tidak akan bercekcok dengan malaikat rahmat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk menjadi hakim yang memutuskan permasalahan mereka berdua. Lalu datanglah malaikat lain dalam bentuk manusia. Mereka pun sepakat untuk menjadikan malaikat ini sebagai pemutus perselisihan mereka. Malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, ukurlah jarak kedua tempat itu, jarak antara tempat jelek yang ia tinggalkan dengan tempat yang baik yang ia tuju. Jika jaraknya dekat, maka ia yang berhak atas orang ini. Lalu mereka pun mengukur jarak kedua tempat tersebut, dan mereka dapatkan bahwa orang ini lebih dekat dengan tempat yang ia tuju. Akhirnya ruhnya pun dibawa oleh malaikat rahmat. Di riwayat yang lain, laki-laki tersebut lebih dekat ke tempat yang ia tuju, yakni ke tempat orang-orang soleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya selisih 1 jengkal saja. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan laki-laki itu sebagian dari penduduk surga. Di riwayat yang lain pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada bumi tempat ia tinggal, di mana terdapat kerusakan dan kemaksiatan di sana, agar bumi itu menjauh dari laki-laki tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada bumi baik yang ia tuju, dan di sanalah tempat orang-orang soleh berada, agar supaya mendekat kepada laki-laki tersebut. Maka ketika diukur antara tempat yang ia tuju dan tempat yang ia tinggalkan, hanya selisih 1 jengkal saja, lebih dekat ke tempat yang ia tuju. Lalu diampunilah laki-laki tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia dibawa oleh malaikat rahmat. Imam Qurtubi berkomentar bahwa dari sini dapat diketahui keutamaan orang yang berilmu dan orang yang ahli ibadah. Pendeta yang pertama, ia hanya dominan kerahibannya, dan ia tertipu dengan disifati oleh orang-orang bahwa ia berilmu, dan ia memberikan fatwa dengan tanpa ilmu. Maka ia merusak terhadap dirinya sendiri dan dapat mencelakakan orang lain. Sedangkan orang yang kedua adalah orang yang disibukkan dengan ilmu, maka ia menunjukkan ke jalan yang benar. Dan masih banyak hikmah yang terkandung dalam kisah ini, dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.